Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, dan selamat ya buat kalian yang sudah berhasil naik ke kelas 8. Semoga di kelas yang baru ini kalian bisa lebih semangat lagi di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, masa pandemi belum berakhir. Ibu berharap kalian harus selalu menjaga kesehatan. Dengan cara bagaimana? Tetaplah di rumah, selalu cuci tangan pakai sabun, menggunakan hand sanitizer, jaga jarak, dan menggunakan masker jika kalian bepergian. Anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui problem basic learning, peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan pengertian kerjasama secara tepat. 2. Mendeskripsikan sebab terjadinya kerjasama secara tepat. 3. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kerjasama antar negara-negara ASEAN secara tepat. Dan 4. Mencontohkan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, politik, dan pendidikan secara tepat. Di materi minggu lalu, kita sudah membahas tentang berdirinya ASEAN. ASEAN adalah kumpulan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, manusia sebagai makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Begitu pula negara-negara yang ada di permukaan bumi ini. Tidak terlepas dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Juga saling membutuhkan satu dengan yang lainnya di dalam memenuhi kebutuhan. Untuk itulah terbentuklah kerjasama ASEAN. Apakah kerjasama ASEAN itu? Yaitu adalah sebuah organisasi atau pekerjaan dalam bidang geografis, ekonomi, dan politik dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara demi untuk kemajuan bersama. Sebab-sebab terjadinya kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN terjadi karena 1. Faktor kesamaan nasib dan sejarah. Kita tahu bahwa semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu sama-sama pernah mengalami penjajahan dari bangsa lain, kecuali Thailand yang tidak pernah dijajah. Yang kedua, faktor strategis letaknya kawasan. Sejak dahulu, kawasan Asia Tenggara menjadi jalur lalu lintas internasional yang ramai, di mana ASEAN yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara itu diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, kemudian 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Atlantik Hindia yang berada di sebelah barat dan selatan. Nah, karena berada di posisi silang inilah sehingga kawasan Asia Tenggara berada di letak yang sangat strategis dan sangat bermanfaat sekali sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Ketiga, faktor kedekatan geografis. Bagaimanapun, wilayah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara itu akan selalu saling berdekatan satu sama lainnya. Perhatikan peta negara-negara di kawasan Asia di bawah ini. Dari peta yang kalian lihat di sini, bahwa jarak antara Indonesia dengan Singapura, Singapura dengan Malaysia, kemudian Thailand dengan Laos dan Kamboja serta lainnya itu jaraknya sangat berdekatan. Sebagai negara yang sangat berdekatan, tentu mempunyai satu keinginan, bagaimana supaya
wilayah mereka itu selalu aman, jauh dari ancaman, kemudian jauh dari pertentangan. Nah, untuk itu maka dibentuklah ASEAN dalam upaya untuk menjaga stabilitas keamanan negara masing-masing di kawasan ASEAN. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah faktor pendorong. Faktor pendorong terjadinya kerjasama ASEAN disebabkan karena kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Negara-negara ASEAN melaksanakan kerjasama itu demi meningkatkan pertumbuhan. Hal ini dilatar belakangi faktor ekonomi. Perbedaan dan persamaan sumber daya alam itulah yang menjadikan pendorong sehingga munculnya kerjasama dalam hal nantinya terwujud dalam bentuk perdagangan. Kemudian adanya kebutuhan masing-masing negara yang berbeda. Itu juga bisa menimbulkan kerjasama negara-negara ASEAN untuk melakukan perdagangan. Misalkan Indonesia pada saat kekurangan pangan, maka dia akan mengimpor beras dari Thailand. Sebaliknya, misalkan Filipina kekurangan akan hasil perkebunan, dia juga akan mengimpor hasil perkebunan yang ada di Indonesia atau di negara-negara lain yang ada di dalam kawasan Asia Tenggara. Ketiga, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis mendorong terbentuknya kerjasama untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Ya, karena kondisi yang saling berdekatan itulah sehingga perlu untuk sama-sama saling menjaga keamanan dari wilayah tersebut supaya tidak diganggu oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Yang berikutnya adalah faktor penghambat. Faktor penghambat di sini adalah perbedaan ideologi. Ideologi yang berbeda dari masing-masing negara itu bisa menjadi penghambat daripada terbentuknya kerjasama. Untuk itu perlu adanya suatu toleransi yang saling menghargai supaya bisa terjalin hubungan kerjasama yang baik. Yang berikutnya adalah konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara akan mengganggu stabilitas negara sehingga akan menghambat kerjasama. Jadi satu misal, di Indonesia terjadi peperangan, maka kita tidak akan bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga kita. Karena apa? Negara tetangga kita juga akan tidak berani untuk melakukan kerjasama, baik itu dalam perdagangan ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Karena apa? Karena kondisi wilayah kita yang tidak aman dan itu akan menimbulkan satu kerugian jika negara-negara melakukan kerjasama. Yang berikutnya adalah kebijakan protektif. Kebijakan protektif itu adalah kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi hasil dari dalam negerinya dan untuk meningkatkan daya saing para pengusaha atau para industri yang ada di dalam negeri atau para petani-petani yang ada di dalam negeri supaya lebih baik lagi di dalam menghasilkan suatu produksi. Apabila ada barang-barang dari luar negeri bebas masuk ke negara kita tanpa diproteksi, tanpa dipilih, maka itu akan menimbulkan kerugian bagi para pengusaha atau para petani-petani yang ada di Indonesia. Itu salah satu contoh. Jadi dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis.
Kemudian perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Pembahasan kita berikutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama sosial politik, budaya, pendidikan, dan perkembangan. Di sini ada beberapa bentuk kerjasama. Yang pertama yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya, terdiri dari pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini bisa melalui jalur pendidikan, misalkan pertukaran pelajar atau pertukaran para pengusaha-pengusaha untuk saling belajar di kawasan Asia Tenggara dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian peningkatan kesejahteraan. 3. Program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. 4. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Di sini ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. 1. Bisa dicontohkan di sini adanya ASEAN Council of Teachers Convention yang diadakan di Bali pada tanggal 8 bulan Desember 2012 yang dihadiri oleh organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Yang kedua, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina penyelenggaran Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2015. Demikianlah anak-anak pembahasan kita hari ini. Ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, yaitu yang pertama, apakah yang menyebabkan terjadinya kerjasama ASEAN? Kalian jelaskan dengan benar. Kemudian faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kerjasama ASEAN, dan buatlah dalam bentuk tabel bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Tabel bisa kalian lihat. Oke anak-anak, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.